ulaika humul muhtadun fahadhil alawah. Inilah balasan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Wahiyya ma tudau bainal adalain wahiyya ziyadatun fil hamli. Ditambahi timbangan-timbangan kebaikan-kebaikannya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah, diberi tambahan kebaikan-kebaikannya. Tidak perlu khawatir, Allah akan menambah pahala-pahala kebaikan kelak. Fakadzalika haulai ata thawabu wa zayyadu. Kemudian mereka juga mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang istimewa kecuali ini, kata beliau Umar bin Khattab. Keberkahan itu dan tambahan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ketika timbangan kelak. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau merujuk kepada ayat ini, kenapa orang melakukan istirja? Bukan dia tidak punya sedih ketika ditinggal oleh orang yang disayanginya. Dia bukan tidak sedih, tidak teriak-teriak itu, bukan. Dia menghibur dirinya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tasallu, menghibur mereka itu, mengikuti tuntunan Allah. Mereka berucap inna lillah, selain untuk menyadarkan dirinya, menguatkan dirinya, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka Allah yang mengatur semua urusan kita. Apa tidak boleh Ustaz ketika kita ditinggal oleh orang tua, oleh anak, kemudian kita menangis Ustaz? Nangis boleh Pak. Yang dilarang itu kalau kemudian berteriak-teriak. Mohon maaf, zaman jahiliyah dulu kita sudah kaji di fikih itu, sampai bajunya disobek. Itu tidak boleh. Itu zaman jahiliyah begitu, dilarang. Nangis kita ini punya rasa. Saya gak setuju kalau ada ustadz yang bilang gak boleh nangis gini. Loh, nangis ya tidak apa-apa selama kita ini wajar, selama kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istirja ini adalah bentuk pengakuan diri kita kepada Allah, menghibur diri kita bahwa kita milik Allah dan semua dari kita akan kembali kepada Allah. Baik itu jiwa, harta, atau apapun usaha yang kita miliki, dari kebun yang kita miliki, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada fi thawabil istirja, kemudian disampaikan bahwa pahala istirja yaitu qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal masaib ahadits katsira. Pahala tentang mengucapkan istirja itu banyak diterangkan dalam hadis. Famin dzalika ma rawahul Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haitsu qala, sebagaimana disampaikan, haddatsana Yunus bin Muhammad haddatsana Laits yakni Ibnu Mas'ud an Yazid bin Abdullah bin Usama bin Hadi an Amr bin Abi Amru anil Muttalibi an Ummi Salamah. Disampaikan dari bin Muhammad, dari Laits bin Abi Sa'ad, dari Yazid bin Abdullah, dari Usama bin Hadi, dari Amru bin Abi Amru, dari Muttalib, dari Abi Ummu Salamah qalat. Jadi ini hadis dari Ummu Salamah. Atani Abu Salamah yauman, kata Ummi Salamah. Kalau Ummi Salamah berarti istrinya Abu Salamah, yang laki Abu Salamah. Ketika Abu Salamah suatu hari mendatangi istrinya yang bernama Ummu Salamah min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, setelah beliau Abu Salamah berkumpul dengan Rasulullah, faqala, berkata beliau Ummu Salamah,
laqad sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan sarrartu bihi. Saya barusan mendengar Rasulullah menyampaikan yang membuat aku ini bahagia, membuat aku senang. Diajari satu kalimat yang membuat aku senang. Qala, kata Rasulullah, la yusibu ahadun minal muslimin musibatun fayastarji' inda musibatihi. Tidaklah seorang pun dari kaum muslimin dia menghadapi musibah kemudian dia beristirja, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia menghadapi musibah. Kemudian orang yang menghadapi musibah ini berdoa. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa fa'ila dzalika bihi. Ya Allah, berilah aku pahala, ganjaran, balasan dalam musibahku ini, dan gantilah ya Allah yang lebih baik untukku daripada apa yang telah kembali kepadamu itu. Jadi diajari doa ketika menghadapi musibah, entah barangnya hilang, bangkrut dan sebagainya. Maka doanya, ya Allah, berilah aku balasan, pahala, ganjaran dari musibah yang aku hadapi saat ini itu, dan gantilah aku yang lebih baik daripada yang menjadi hilang itu, yang diambil itu, yang kembali itu. Qalat Ummu Salamah fahafidtu dzalika minhu. Maka ketika tahu bacaan itu dihafalkan oleh Ummu Salamah, Pak. Falamma tufiya Abu Salamah istarja'tu. Maka ketika suaminya, ketika suaminya meninggal, kemudian Ummu Salamah berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh suaminya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, aku memohon pahala, balasan, ganjaran dari musibah yang menimpaku ini, dan gantilah aku yang lebih baik daripada suaminya ini, darinya ya, yang lebih baik darinya itu. Maka yang terjadi apa kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Summa raja'tu ila nafsi fakultu min aina li khairun min Abi Salamah. Falamma inqattu iddati ista'dana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengamalkan itu, iddahnya juga selesai. Kalau perempuan ada iddah, berapa iddahnya, Pak? Perempuan kalau ditinggal suami, iddahnya berapa? Arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Banyak orang sekarang ngeremehkan ini. Kalau 4 bulan 10 hari jangan keluar rumah. 4 bulan 10 hari, Ustaz. Loh iya, Al-Quran bilangnya begitu. Kecuali karena sekarang beda, harus tanda tangan, tidak bisa diwakilkan. Nah itu lain ceritanya. Tidak berhias. Jadi tidak berhias. Sekarang kadang ada yang diingatkan sudah enggak, tapi ya sudah. Yang penting kita kan fadzakir innama anta mudzakir. Diingatkan 4 bulan 10 hari. Itu. Jadi tidak rias, tidak berias, kemudian tidak keluar kalau tidak perlu. Lah kalau saya pegawai bagaimana? Ya kalau pegawai kan nggak mungkin izin terus masuk, tapi jaga sikap penampilan, tidak pakai rias selama 4 bulan 10 hari. Kalau suami, Pak, hafal kalau suami ini.
Ya itu kalau suami tidak ada. Jadi setelah selesai iddahnya Ummu Salamah, maka kemudian Rasulullah datang kepada Ummu Salamah. Pada waktu itu Ummu Salamah sedang menyamak, nganu kulit, ya, menyamak kulit. Maka setelah selesai mencuci tangan, kemudian aku minta izin kepada Rasulullah untuk meletakkan kayak kasuran itu, kayak gini kasur, yang di dalamnya ada bahan untuk isinya kasurannya itu, busanya itu. Kemudian selesai, tiba-tiba faqa'ada 'alaiha, Rasulullah duduk di kasuran itu, di tempat duduk itu. Kemudian fa khatabani ila nafsi, Rasulullah melamar Ummu Salamah. Bayangkan, dilamar oleh Rasulullah. Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Falamma faragha min maqalatihi, maka setelah selesai Rasulullah menyampaikan apa yang diinginkannya, makolahnya, perkataannya, qultu, aku kemudian berkata, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ma bi alla yakuna bika raubah. Bagaimana Rasulullah, saya ini dilamar panjenengan, wong saya ini orangnya cemburuan Rasulullah. Yang kedua, saya ini ya Rasulullah adalah perempuan yang sudah tidak kuat lagi sudah, karena sudah usia. Kemudian saya ini khawatir, karena saya sudah tidak kuat melayani panjenengan, saya takut malah menambahi dosa yang akan membuat saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa melayani panjenengan. Wa ana imra'atun qad dakhalat fis sinni, saya ini sudah tua ya Rasulullah. Makanya Pak, cari yang ayo. Ini katanya sunnah Rasulullah, ini Pak, sunnah Rasulullah ini. Iya. Terus kemudian wa ana dzatu iyalin, saya ini punya banyak anak ya Rasulullah. Itu Pak, cari itu yang punya banyak anak. Halo Pak. Saya pertimbangkan dulu Ustaz. Iya, terserah Bapak. Saya cuma mendoakan saja. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, amma ma dzakartu minal ghaira fa sawfa yudhibuha Allah. Kalau kamu khawatir dengan rasa cemburumu, tidak usah khawatir, nanti Allah yang akan menghilangkan cemburu itu. Wa amma ma dzakarti minas sinni, bahwa kamu mengatakan bahwa kamu ini sudah tua, qad asabani mithla alladhi asabak, saya juga sudah sama usianya, sama-sama sepuh. Wa amma ma dzakarti minal iyal fa inna ma iyaluka iyali, kalau kamu tadi menyebutkan bahwa kamu punya banyak anak, sama, saya juga punya banyak anak. Jadi kalau sudah nikah, mohon maaf, dengan janda punya anak, anaknya dia jadi anaknya suami yang baru. Yang saya pernah temukan, kalau sudah nikah, anak-anaknya dititipno. Podo ojo nggawa lho ya. Lah ini repot ini. Kita buka lembaran baru. Repot ini. Mau enaknya. Ini loh Pak Rasulullah. Anakmu ya anakku. Ini Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga ada bapak-bapak yang mau seperti ini. Loh, seperti ini maksudnya ya nikah, ya mau ngeramut, ya mau mendidik, membesarkan, membahagiakan. Insya Allah. Ya terserah, pokoknya bapak-bapak. Nanti saya diprotes ibu-ibu. Ustaz Arif itu. Jadi dari doa itu kemudian apa yang terjadi disampaikan kemudian.
Qalat, berkata kemudian Ummu Salamah, faqad sallamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Ummu Salamah, ba'du abdalani Allah bi Abi Salamah khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima, menikah, dan beliau berkata, sungguh saya benar-benar diganti dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Shallu ala Nabi Muhammad. Misalnya sekarang usaha panjenengan lagi turun, berdoa, semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Yang sekarang lagi kesulitan, semoga diganti dengan yang lebih baik. Ini barusan bunyi ya? Oh sudah. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a syani fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi famfa'na bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya salamun alaik ya Rabi'a syani wa taraji'at fataya jiratal alami ya amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna ilman ladunya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan waftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ikal 'amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah ya Rahman, kami memohon
keberkahan Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari. Kami memohon keberkahan majlis ilmu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa mereka. Muliakanlah kedudukan mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, rahmatilah kami dan mereka, barakailah kami dan mereka. Berilah kami kesempatan membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Rahman, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah ya Allah. Anugerahkanlah kami putra putri keturunan yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang ikhlas, yang istiqamah membaca Al-Quran dengan rahmat-Mu ya Allah, menghafalkannya, mengamalkannya ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami, keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan bagi kami, jalan ridha-Mu untuk kami ya Allah. Apabila di antara kami ya Allah saat ini sedang sakit, ringankan sakitnya, angkatlah penyakitnya, khususnya ya Allah yang putri Ustaz Asyik ya Allah, sembuhkanlah sakitnya dengan rahmat-Mu ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, menghadapi musibah ya Allah, ampunilah kami, berilah pertolongan kami kepada kami ya Allah, untuk mencari jalan keluar yang Engkau ridhai ya Rahman. Kami pasrahkan semua urusan kami hanya kepadamu, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa bika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.